Ya, hari ini tanggal 25 ya, bulan Mei. Ini ada teman kita nih yang tukar pikiran. Saya percaya sih teman-teman itu sebenarnya untuk analisa udah ada analisa ya. Cuman mungkin butuh penguatan atau butuh perbandingan itu sangat baik. Terus setiap analisa ataupun setiap pendapat bebas ya, karena imajinasi kepala kita itu tidak terbatas. Oke, seperti itu ya. Oh ya teman-teman, ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli ya, tapi adalah media untuk tukar pikiran aja. Kita di sini sama-sama belajar ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkomentar. Banyak yang positifnya, yang negatifnya ya biarin aja yang negatif ya. Tapi akan terus saya perbaiki. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita ya. Baik, ada MLPA ya, multipolar TBK. Ini sebenarnya saham udah saya bahas di sini nih ya, waktu tanggal 2 bulan 5 ya, masih bulan ini ada aksi akumulasi ini, kemarin masih distribusi gitu kan. 2 Mei coba lihat aja lah yang di sini ya, waktu apa namanya, waktu tanggal 2 ini coba lihat lihat aja di sini ya. Tapi kita akan bahas selanjutnya bagaimana ini sebenarnya udah ada kenaikan ya semenjak tanggal 2 itu. Melihat ya, enaknya sih di pasar market dari sini tuh udah kenaikan ya. Sekarang harganya di 62. Terus dari net income nih, net income-nya bagus, ini ada peningkatan 2 miliar. Kita revenue, lihat nih, ini perusahaan gak main-main. Revenue-nya aja sampai 3,030 triliun ya. 2023-nya aja 2 triliun. Ini sangat keren ini, sangat keren ya. Ini adalah penghasilan tertinggi ya, tertinggi untuk 2023 kuartal 1 ini ya penghasilannya. Makanya ini bagus nih, 31 miliar itu keren banget. EPS-nya 1,99, kalau dianualkan 7,97, kalau TTM-nya 11,09. Baik, terus PR-nya 5,59, bagus banget ini, 5,59 ya. Jadi artinya kalau punya saham ini 5 kali kenaikan udah balik modal gitu kan ya, seperti itu. Mungkin jarak berapa 5 tahun balik modalnya gitu, tapi apalagi kalau di bawah 5, keren banget tuh. PBT-nya 0,22, sangat ada berarti ini di harga segini ya. Terus EPS-nya 11 sudah tadi ya, EPS-nya yang 7,97. ROI-nya, karena ini ROI-nya ini kecil nih 3,97 ya, tapi nggak jadi masalah lah ya, mungkin akan terus bertambah nanti ke depan. Nih cash-nya aja 1,3 triliun, equity-nya 4,3 triliun, cuma hutangnya bro nih, hutangnya 1,5, yang jangka panjangnya, yang jangka pendeknya 1,3. Artinya ini emang lumayan besar, cuma dibandingin dengan cash masih ada lah ya. Nah, kalian di tim aja nih, saya belum menemukan formula untuk hutang ya. Baiknya seberapa, mungkin teman-teman bisa nanti komen di bawah ya, kita pakai rumus apa gitu ya. Nanti deh saya cari deh rumus hutang ya untuk fundamental. Nah, kita langsung ke lukisan market maker aja. Lukisan market maker ya teman-teman, seperti itu ya. Kita di sini bukan untuk mengajari, bukan untuk istilahnya cari yang istilahnya cari-cari lah gitu ya. Ya sambil santai aja lah ya. Oh iya, berarti saya belum mengucapkan selamat nih ya. Sebenarnya udah saya cek gitu ya, cuman saya belum mengucapkan selamat untuk dipasang di YouTube-nya ya. Sekarang aja deh selamat ya, yang punya MLPL nih, yang beli di harga gocap.
Saya ngulasnya tanggal 2 ya di sini. Sini atau sini ya? Pas gocap ya? Iya pas gocap di sini. Yang dapat respect tinggi. Terus ini ada isian ya. Ini ada isian. Nah sekarang bagaimana? Nah, nanyain bagaimana kedepannya? Apakah masih ada isiannya atau tidak? Nih teman-teman, di sini terlihat jelas ya ketika akumulasi dia akumulasi nih. Set. Nah tanggal 2 ya. Akumulasi ini tinggi banget ya. Cuman ada 3 kali pembuangan juga kecil. Artinya ini masih terus di markup harganya. Ya, masih terus di markup harganya. Mudah-mudahan bisa breakout dari sininya nih. Dari sini mudah-mudahan jadi dari sini mudah-mudahan bisa breakout. Ya, minimal ke atas ini. Bisa jadi kalau udah di atas ini kemungkinan gitu bisa menembus MA 200 kemungkinan, tapi kita baru nggak tahu. Soalnya sih dari apa namanya, kalau dari bandar volume menunjukkan emang akumulasi terus ya, artinya ini lagi terus di markup harganya ya. Terus dari foreign juga pas kenaikan di sini nih ikutan ya dari tanggal 6 nya foreign juga sama nih akumulasi di sini, ada pembuangan 3 di sini, pengambilannya lumayan banyak, di sini ada penurunan, tapi kemarin di sini juga ada pengambilan terakhir ya, ada pengambilan ya. Kalau secara tren udah di MA 10 di atasnya, di bawah di atas juga MA 20. Nah, tinggal mungkin mau nembus ke sini nih ya. Nah, kadang-kadang teman-teman suka bingung di mana TP-nya. Oke. Biasanya saya mengandalkan beberapa tanda-tanda ya. Yang pertama, kalau dia menembus ini kan ada candle merah nih. Ya, candle merah seperti ini. Kemungkinan bisa nembus sini, kemungkinan. Ya. Yang kedua cari gap. Di sini ada gap nggak? Gitu kan. Di sini ada gap nggak? Coba lihat di sini ada gap nggak? Di sini nggak ada. Di sini kan nggak ada gap nih. Tapi di sini ada kanan merah kecil nih. Yang pembalikan arah ini. Pembalikan arah nih. Akhirnya downtrend nih. Di sini nggak ada gap yang terlihat ya. Baik. Nah kalau tidak ada gap, bagaimana cara kalian keluarnya gitu kan? Bila kalian target di sini, coba di sininya udah, target di sini udah keluar ya, udah keluar. Contohnya mau ditarget di MA 200 ya udah tinggal yang MA 200-nya gitu kan. Kalau bagaimana kalau dibawa ke longsor gitu kan? Longsornya di mana? Nah, di sini ada gap kecil nih. Di sini ada gap kecil ya. Ini ada gap kecil nih. Artinya dia dari turun ke bawah. Cuman pas dia ada kenaikannya, dia istilahnya ini kendalanya langsung dibawa ke atas dan ini meninggalkan ruang di sini ya, ruang kosong. Ya mudah-mudahan tidak ke sini. Ya mudah-mudahan diangkat dulu baru ke sini gitu kan. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan tidak digocapkan lagi ya. Kemarin itu emang bandar volume menunjukkan ada pembuangan ya. Coba lihat insider deh. Di sini ada pembuangan di sini dari bulan-bulan April itu, Maret April itu pembuangan. Terutama bulan ini nih, bulan April ya. Ada pembuangan gede banget. Cuman ada pemungutan balik. Siapa yang mungut? Ya inilah teman-teman. Kita lihat gitu. Kita lihat tinggal dari sini lagi ya. Kita lompat dari tanggal 2 Mei. Kita tanggal 2 Mei. Baru 1 bulan, kurang 1 bulan. Emang yang terbanyak itu adalah XL ya. Nah jadi masalah mungkin sekarang XL karena udah ada di desktopnya, siapa jauh gitu kan bandarnya nyaruh di XL gitu kan, yang mau apa harga gitu kan. Dan ingat biasanya kalau naik begini nih, itu kalau nggak ada bantuan orang-orang teman-teman scalping itu nggak bakal naik seperti ini ya. Jadi sebenarnya diperlukan sama teman-teman scalping gitu ya. Kalau XL terlalu banyak nggak jadi masalah, kenapa emang gitu kan? Berarti kan teman-teman retail udah pintar. Yang kedua, siapa tahu di sini ada apa namanya, ada market maker yang nyaris sebagai XL gitu kan. Seperti itulah sekarang, makanya sekarang market maker itu harus 10 langkah di atas retail gitu langkahnya itu. Ya kalau dari broker besarnya masih ada si AZ ya, CRS sama si HD, ada si CP nih di sini. Kalau dari 2 Mei ya. Kalau kita lihat dari foreign,
Poren itu mau ngambil di sini ya. Kemarin ada AI ya, kemarin. Dia mulai 6 Mei, dia mau 6 Mei. Nah, 6 Mei ada yang besar ya, lumayan ya. 623 nih, 623. CP cuma keluar, kita lihat digeraskan. AI belum melakukan penjualan ya. Dari semenjak tanggal 6 itu dia terus akumulasi. Nah, yang terakhir kita lihat tanggal 22. Nah, itu kan ada apa namanya? Ada pengambilan, ada si JP nih. Jadi si JP disinyalir ini si JP kalau nggak si AJ nih. JP nggak si AJ yang menjadi penggeraknya tiga brokor ini aja nih. Ya. Nah, ini soalnya sini terlihat jelas ya. Lihat ya di sini. Bandar volume menunjukkan ada peningkatan hijau. Nah, ketika merah, coba lihat tanggal sebelumnya. Tanggal sebelumnya kita naikkan, ada PD, ada FS, ada CC ya. Yang terbesar adalah si PD sama si FS. Oh, yang paling besar si PD sini. Nah, sebelumnya. Nah, kita harus sebenarnya kalau teman-teman pengen tahu komposisinya harus satu-satu gitu kan. Ada CC yang keluar, tapi di sini AI terus ngambil. Berarti di sini AI ini yang terus ngambil ya. AI. Nah, terus sebelumnya juga nih harus dicek juga sebelumnya. Jadi kalau kalian itu harus rajin. AI kan terus akumulasi itu. Kalau ini ketahuan di sini. Walaupun istilahnya dari tanggal 2 Mei itu sampai tanggal 22 kalau istilahnya foreign yang ngambil ya berarti ini kan ada foreign ya yang ngambil, kalau dialahkan ya foreign yang ngambil AI ya. Nah, bagaimana kalau AI yang udah ngambil begini, ini SA juga ada, YP juga. Kalau ini udah mulai ada distribusi yang masif, artinya si AI jualan. Jualannya ada dua kemungkinan. Yang kedua, dia jualan sampai dikerek, ya, dia jualan sampai dikerek ke atas, atau dia jualan sampai dilongsorkan. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau lihat kronologisnya, sebenarnya si orang ini dari sini ngambilnya udah dari jauh, ya, udah dari jauh nih, dari jauh tuh, udah ngambil. Emang di sini pembuangan ya, sekaligus pembuangan ya, istilahnya sama-sama ngebuang di sini. Cuman di sini nggak terlalu banyak kalau ini ngebuangnya. Cuman di sini terdeteksi ada smart money yang akhirnya dengan apa namanya nggak jauh dari tanggal 2 ya, tanggal 2 langsung di up ya. Kalau kedepannya selama ini masih akumulasi ya, sama akumulasi, si AI juga masih akumulasi ya, aman-aman aja. Mudah-mudahan breakout ya, breakout sampai sini deh, di atas sini lah breakoutnya nih. Jadi melebihi ini aja nih, melebihi candle yang ini breakoutnya. Bisa mudah-mudahan bisa nembus ke MA200. Kalau udah di atas MA200, tinggal lihat aja nanti nih apakah si MA200 nya di bawah, MA10 nya di bawah, MA20 nya di bawah. Itu akan menjadi uptrend ya. Ya mungkin bisa sampai ke ATH nya ya. Tapi kalau istilahnya cara teman-teman menentukan TP di berapa, ataupun istilahnya ini harga udah kemahalan apa tidak, tinggal hitung aja. Yang pernah saya bikin itu, yang apa namanya, yang harga wajarnya ya. Oh, jadi kita apa namanya, secara candle, secara lukisan market maker seperti ini ya. Mudah-mudahan dia breakout. Nah, setelah breakout ya mudah-mudahan bisa ke atas sampai ABA 200 atau sampai ke ya ke candle ini lah, MA 200 sini ya, MA 200 apa namanya, breakoutnya di sini ya. Kalau udah melebihi ini kemungkinan dia ada uptrend ke atas ya, karena ini si apa namanya, si foreign juga belum jualan secara masif, bandar juga belum jualan secara masif. Kecuali kalau udah jualan seperti ini, merahnya pekat banget ya, merahnya pekat banget, berarti harus cepat-cepat jualan aja. Makanya kita akan hitung
Sebenarnya sih MLPL ini berapa sih harga harga wajarnya ya. Jadi kalau udah mencapai harga wajar bisa TP ataupun eh, istilahnya kurangi muatan lah gitu kan. Tapi kalau dia dibawa ke bawah-bawah lagi, ya kemungkinan ya mereka jualan gitu kan. Intinya sih kalau di sebuah emiten kenapa dia turun, ya intinya ada yang jualan. Kalau nggak ada yang jualan nggak mungkin turun gitu kan, paling sideways gitu kan. Oke, kita langsung hitung harga wajarnya. Seperti biasa kita akan menggunakan rumus PER sama rumus PBT ya. Hari libur enaknya sekolahnya mah jalan-jalan ya pagi-pagi. Di sini juga, di sini lagi hujan nih bro, teman-teman. Di sini lagi hujan ya, informasi aja, di sini lagi hujan. Baik, kita langsung berarti kalau kita menggunakan rumus PER dulu ya. Kalau kita menggunakan rumus PER harus tahu yang namanya EPS berapa. Kita akan menggunakan EPS 2 aja ya, anualis sama TTM nya. Kita gunakan TTM aja ya untuk quarter ini aja soalnya. Kita gunakan TTM 11,09. Kita tulis aja sini 11,09 dikali, kalau rumus PER pakai rumus PER itu kan berarti EPS dikali rata-rata PER ya. Rata-rata PER kita ngambil dari Kundacat. Ingat dari Kundacat. Nanti teman-teman seperti itu aja ya. Nah, nanti sininya dihapus aja. Klik aja hapus, cari PE, sini PE. Ambil yang 3 tahun, mau ngambil yang setahun, 3 tahun terserah kalian ya. Jadi 10,21 sama dengan berapa? Kan gue pinter ya benarnya. Jadi ada di 113 kalau berdasarkan rumus PER. Nah ya, itu kan ambil dari TTM ya, TTM ya. Dari TTM kita kalau ngambil dari anualisnya 7,97 berapa? 113,81. Nah sekarang teman-teman tinggal udah punya dua harga nih, 81 sama 113. Nah jadi teman-teman mau percaya yang mana ya terserah kalian gitu kan, tinggal lihat aja ciri-cirinya ya. Nanti berdasarkan PBP kita lihat, berdasarkan rumus PBP itu harus nyari yang namanya ini, harga bukunya berapa. Harga bukunya 279.37 279.37 ya, 279.37. Nah nanti dikali, jadi kalau di saham itu katanya carilah yang termudah. Kalau di fundamental carilah yang termudah. Kadang-kadang ada yang cuman lihat dari pernya doang, pernya hari ini berapa nih, 1, ya udah langsung beli gitu kan. Dia nggak ngelihat apa-apa, langsung beli aja. Nah kalau dari PBP kita lo cari PBP. Nah kita ambil yang 3 tahunnya 0,81 ini tidak selama 3 tahun tidak pernah dijual di angka 1 ya. Kita enter. Kalau berdasarkan PBP itu bisa ke 226. Tuh ada dua harga ya, 226. Kita lihat ini kan setelah 3 tahun ya. Nah kita lihat PBP yang 1 tahun aja, coba ya. PBP yang 1 tahun. Nah ini itu 1 tahun. Kita hapus yang 3 tahunnya, nggak boleh beda ya, 0,27. Kita terserah tuh, kalau mau jangka panjang sampai 3 tahun bisa ke 226 contohnya begitu. Nah kalau mau 1 tahunan bisa singkat di 75 ya, 75. Nah sebetulnya udah ketemu tuh teman-teman
tinggal kalian mau yang mana gitu kan, mau TP di mana. Sorry, kita balik lagi, kita akan lihat, kopi dulu deh, sambil santai aja lah. Ngapain sih istilahnya cepet-cepet kalau ngurusin emiten ya. Dan juga bergeraknya lambat. Nah, saya lihat di sini aja lah, biar kalian paham. Biar kalian paham, biar kalian mengerti. Kita ambil ya dari 2002 ya. Oke. Oh, udah lama sebenarnya, MFR itu udah lama ya. Jadi kita lihat di sini nih, misalkan berdasarkan umur PER itu ada di 113 tuh, masih di sini, masih di bawah 200 ya. Soalnya dia pernah di 2021 itu sampai ke 800 di 2022 sampai di sini gitu ya. Walaupun dia downtrend teman, sempat diangkat ke sini nih, downtrend lagi diangkat ke sini, 2 kali ngangkat, ini sempat diangkat ke sini, downtrend gitu sampai sini ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa sampai ke 226, bisa menutup kemungkinan gitu kan. Kalau yang terendahnya kan di 75 berdasarkan rumus PBT di 75 ya, 75 berarti sampai ke MA 200 ya untuk 1 tahunan. Ada yang sampai 226 untuk 3 tahun. 3 tahun ke depan bisa sampai segini nih kalau 3 tahun 226. Nah, kalau berdasarkan PER nih di 81 lebih tinggi ya targetnya di sini, sampai 81 itu untuk 1 tahunan. Tapi untuk 3 tahunan bisa 113 sampai sini ya, lumayan kan, lumayan istilahnya. Kalau ngambil dari sini ya contohnya gitu ya, 81 aja masih ada 81, masih ada 29%, 19 poin. Kalau ke 75 tik sekali lagi ada 20% ya, 13 poin. Kalau ke 113, wow ya, sampai berapa tuh, sampai berapa, 75 ya, ya sampai 81% kan. Terus apalagi kalau sampai ke 226, tunggu sampai 3 tahun ya silahkan aja. Soalnya dari PER aja sih udah, dari PER ya, dari PER aja udah menunjukkan baik gitu kan. PER-nya cuma berapa, 5 kan. Baik, sekarang kita kasih tanggal untuk hari ini, berarti tanggal ini aja ya, tanggal ini aja lah. Sekarang tanggal 22 Mei ya, berarti 22 Mei 22 Mei udah dibahas ya. Oke, segitu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan hari libur kalian menyenangkan. Jangan lupa salam saya buat keluarga kalian. Terus belajar, karena setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, market terus berubah cara memainkannya ya. Ingat, market maker itu 10 kali lebih pintar daripada retail. Dan retail terus harus belajar dan mengikuti ya. Ya, segitu aja. Ciao.